Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi SAW bersabda, Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar. Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, siapa di luar? Jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata saya. Jabir menceritakan, saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, siapa itu? Saya jawab, aku. Beliau lantas mengatakan, aku. Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali, itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah, karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'. Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya, dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im." Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud
dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, "Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits." Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53.